Halo Astropile, lagi pada ngapain nih? Lagi rebahan ya? Sambil rebahan, yuk kita belajar astronomi lagi sama Ilmunesia. Setelah beberapa waktu yang lalu, dunia astronomi digegerkan dengan penemuan berupa potret lubang hitam yang dahulu masih menjadi tanda tanya bagaimana bentuk asli dari lubang hitam. Akan tetapi penemuan tersebut tidak serta-merta membuat para ilmuwan untuk berhenti melakukan penelitian lebih dalam terutama mengenai lubang hitam. Para peneliti yang berasal dari segala macam disiplin ilmu terus bekerja untuk dapat menguak rahasia di balik lubang hitam. Sesuai dengan teori relativitas umum yang pernah dikemukakan oleh Albert Einstein, ternyata penemuan lubang hitam bukanlah satu-satunya benda luar angkasa yang sudah ditemukan keberadaannya. Hingga saat ini, para astronom juga telah menemukan planet mirip bumi, galaksi terdekat dengan galaksi Bima Sakti, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, benda-benda langit tersebut yang sudah berhasil ditemukan ternyata masih terus dipelajari lebih mendalam. Menurut beberapa peneliti, selain terdapat lubang hitam di luar angkasa, juga terdapat yang namanya lubang putih atau white hole. Nah, bagi yang belum memahami apa itu lubang putih, yuk kita bahas bersama mengenai white hole atau lubang putih. Oh iya, buat kamu yang suka nonton film, kita punya channel bahas alur film nih. Nama channelnya Movie Crop. Banyak film luar angkasanya juga loh. Yuk subscribe Movie Crop. Link ada di pojok kanan atas dan di deskripsi video ini ya guys. Lanjut lagi videonya yuk. Jika lubang hitam akan menarik masuk seluruh benda-benda luar angkasa, termasuk planet hingga cahaya sekalipun ke dalam lubang, lubang putih justru kebalikan dari lubang hitam. Lubang putih akan mengeluarkan seluruh benda-benda luar angkasa dari dalam lubang. Sehingga dapat dikatakan jika lubang putih termasuk benda luar angkasa yang cukup unik. Dan keberadaannya berdasarkan pada teori relativitas umum milik Albert Einstein. Menurut para ilmuwan, lubang putih seperti sebuah sumber energi dan materi, dan akan terus-menerus memuntahkan energi serta materi ke ruang eksternalnya. Banyak ahli berpendapat, jika lubang hitam dan lubang putih tersebut saling berhubungan, ketika lubang hitam mulai terbentuk hingga mencapai batas tertentu, lubang hitam tersebut akhirnya akan berubah menjadi lubang putih. Sehingga dengan meneliti lubang hitam, para peneliti bisa menemukan kebalikan dari cara kerja lubang hitam, yaitu lubang putih. Hal ini mengingat bahwa lubang hitam ternyata memiliki hubungan dengan sinar X dan beberapa partikel energi yang tinggi. Sehingga dengan meneliti pancaran gelombang radio dan juga fenomena alam lainnya, ada kemungkinan bisa mengetahui gambaran dari lubang putih tersebut. Konsep dari lubang hitam putih sendiri muncul saat beberapa ahli astrofisikawan melakukan perhitungan. Perhitungan tersebut dilakukan secara matematis, menyelidiki lingkungan yang berada di sekitar lubang hitam, dengan mengasumsikan bahwa tidak ada massa yang berada di dalam horizon peristiwa. Lubang putih tercipta berdasarkan konsep matematika teoritis, sehingga dapat dikatakan jika lubang putih bukanlah sesuatu yang benar-benar ada. Para astronom juga tidak menemukan adanya ledakan radiasi yang luar biasa, untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis, berupa model lubang putih untuk nantinya bisa dijelaskan. Jika di alam semesta ini benar-benar ada lubang putih, sesuai dengan prediksi matematika cara kerja lubang putih, akan sangat berkebalikan dengan lubang hitam. Kita tahu, jika lubang hitam akan menyerap semua materi yang berada di sekitarnya. Namun, lubang putih akan mengeluarkan semua materi keluar angkasa. Salah satu dampak lain dari konsep matematika pada lubang putih, yaitu bahwa lubang putih hanya ada dalam bentuk teori, selama tidak terdapat sedikit pun materi yang berada di dalam horizon peristiwa. Jika ditemukan sebuah atom hidrogen memasuki wilayah horizon peristiwa,
bisa dipastikan keseluruhan lubang putih akan runtuh. Dan jika memang benar lubang putih telah ada sejak terbentuknya alam semesta, sudah bisa dipastikan bahwa lubang putih runtuh sejak lama. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kondisi alam semesta yang telah diisi oleh materi-materi liar. Jika diibaratkan, kita adalah sebuah partikel dari alam semesta, kemudian masuk ke dalam lubang hitam dengan melewati horizon peristiwa, untuk selanjutnya tersedot hingga menuju cakrawala lubang cacing. Dari cakrawala lubang cacing atau horizon dalam lubang hitam, di titik ini kita bisa melihat masa lalu yang tidak terhingga, masa lalu yang berasal dari alam semesta. Hal tersebut tercermin pada singularitas repulsif gravitasi. Setelah melewati lubang cacing, selanjutnya akan tiba pada cakrawala dalam lubang putih. Dari sini kita bisa melihat masa depan yang tidak terhingga dari alam semesta. Saat memasuki lubang putih, hingga akhirnya terlempar keluar menuju cakrawala peristiwa lubang putih, di titik ini kita bisa tahu mengenai masa lalu tidak terhingga pada alam semesta baru. Terdapat beberapa fakta unik terkait dengan lubang putih. Antara lain, hingga sekarang keberadaan lubang putih masih sebatas teori yang pernah diungkapkan oleh para ilmuwan. Sedangkan untuk keberadaan secara nyata masih belum ditemukan buktinya. Menurut Profesor Michiko yang melakukan penelitian mengenai white hole atau lubang putih, mengatakan jika secara teoritis kita dapat melakukan time travel atau perjalanan waktu dengan melewati lubang putih ini. Namun secara praktek jelas itu tidaklah mungkin. Ada yang menjelaskan jika pembentukan material dari lubang putih sama seperti Big Bang atau fenomena terbentuknya alam semesta, sehingga dapat dikatakan bahwa lubang putih disebut juga dengan small bangs. Lubang putih atau white hole tidak mempunyai titik koordinat ruang dan waktu yang pasti, sehingga sulit untuk dapat dideteksi keberadaannya. Ada kemungkinan kemunculannya bisa terjadi secara tiba-tiba dan tentu saja di mana saja untuk melakukan aktivitasnya untuk kemudian kembali menghilang. Pada tahun 2005, terjadi sebuah tembakan sinar gamma dan berhasil direkam. Akan tetapi, tembakan tersebut tidak diikuti dengan supernova, yang biasanya memicu kehadiran lontaran sinar gamma. Ada yang berpendapat, jika sinar gamma tersebut akibat dari runtuhnya lubang putih. Nah, itulah lubang putih. Keberadaannya hingga saat ini masih menjadi misteri. Tapi, mungkin seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, ada kemungkinan bisa terkuak keberadaannya suatu saat nanti. Nah, menurut kalian, sebenarnya ada nggak sih lubang putih? Dan menurut kalian, bagaimana sifat lubang putih ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Terima kasih udah nonton sampai habis, dan salam astronomi.